Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di Pajak 125 Podcast Pajak KPP Pratama Lubuk Pakam. Gimana kabar kawan pajak hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kita akan merilis episode perdana dari podcast KPP Pratama Lubuk Pakam. Podcast ini tentunya difasilitasi oleh KPP Pratama Lubuk Pakam sebagai media informasi dan edukasi kepada kawan pajak semua, khususnya di lingkungan Kabupaten Deli Serdang. Nah, kawan pajak tentunya tujuan dari podcast ini adalah agar kawan pajak semua lebih memahami informasi-informasi atau aturan-aturan terbaru ya terkait perpajakan. Kali ini bersama kami Mbak Vivin dan saya sendiri Rika Mayasari. Kami adalah penyuluh dari KPP Pratama Lubuk Pakam. Kita akan membahas topik yang akhir-akhir ini hangat ya, terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di dalam peraturan tersebut ada yang berubah ya, ada pertambahan tentang pemadanan NIK dan NPWP. Nah, mungkin nih kawan pajak masih banyak yang bingung, apa sih yang berubah gitu ya, pemadanan itu apa sih? Nah, kalau kawan pajak lihat nih, bagi kawan pajak yang sudah punya NPWP, di dalam NPWP wajib pajak nih, kawan pajak bisa lihat nih ada NPWP 16. Awalnya NPWP itu ada 15 digit. Kalau kawan pajak bisa lihat itu yang atas ya, yang besar itu ada 15 digit yang terdiri dari kode registrasi sebanyak 1, 2, 3, 9 digit ya. Kemudian ada kode 125 di sini. 125 ini adalah kode KPP di mana kawan pajak terdaftar. Nah, kenapa sih podcast kita ini pajak 125? Karena 125 itu adalah kode KPP Pratama Lubuk Pakam. Ini sebagai informasi tambahan aja buat kawan pajak ya. Nah, kemudian nantinya di awal tahun 1 Januari 2024 ini akan berubah menjadi 16 digit gitu. Gimana perubahannya ini Kak Rika? Jadi, sesuai dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 itu, NPWP yang tadinya 15 digit sekarang itu nanti berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. Sedangkan nanti per 1 Januari 2024 seluruh wajib pajak orang pribadi akan menggunakan NIK sebagai NPWP. Nah, NPWP kita akan berubah menjadi 16 digit. 16 digit itu sesuai dengan nomor induk kependudukan wajib pajak masing-masing ya. Nah, NIK tadi langsung diaktifasi sebagai NPWP, namun masih akan diberikan waktu penggunaan NPWP 15 digit sampai dengan 31 Desember 2023. Bagi wajib pajak baru yang baru terdaftar, nanti secara sistem akan langsung diaktifasi bahwa NIK tadi sudah diakui sebagai NPWP, walaupun nanti kedepannya masih menggunakan NPWP 15 digit sampai dengan 31 Desember 2023. Begitu ya Mbak Vivin ya? Iya benar Kak Rik. Jadi sehubungan dengan perubahan inilah kawan pajak yang sudah memiliki NPWP diharapkan melakukan pemadanan, atau kata lainnya itu ini Kak Rik, integrasi pemadanan atau integrasi NIK menjadi NPWP. Nah, apa sih status, bukan apa sih sebenarnya. Jadi NPWP yang sudah dimiliki kawan pajak itu sebenarnya ada 2 status. Yang pertama itu statusnya valid, yang kedua statusnya tidak valid. Nah, ketika statusnya tidak valid inilah perlunya dilakukan pemadanan antara data di KTP atau yang berkewenangan KTP ini Dukcapil ya, Dukcapil dengan DJP. Nah, pemadanan ini dilakukan secara mandiri oleh pemilik NPWP yang bersangkutan. Ada cara-caranya kawan pajak. Gimana nih caranya, Kak? Nah, langkah pertama ya, silakan kawan pajak login ke DJP online dengan NPWP masing-masing kawan pajak ya. Nah, setelah login ke DJP online ya, pilih menu profil ya. Nanti di bagian data profil ada validitas NIK. Apakah di situ sudah tervaliditas atau belum? Ya, untuk memasukkan data NIK kawan pajak sekalian, kemudian pastikan nama, tempat tanggal lahir, semuanya sesuai dengan KTP.
Jika sudah sesuai, maka klik validitas. Nah, hasil pemadanan ini tadi sesuai dengan data Dukcapil, maka akan muncul notifikasi data ditemukan. Lalu klik OK untuk melanjutkan. Kemudian klik ubah profil. Begitu ya Mbak Vivi? Iya betul kawan pajak. Ini kalau didengarkan nggak tanpa langsung praktek tuh memang agak sulit ya. Tapi nanti kawan pajak silakan dicoba dulu. Jadi kalau boleh saya ulangi sedikit ya, login aja di djponline.pajak.go.id, masukkan login kawan pajak semua. Kemudian di menu profil nanti akan ada, ikuti aja langkah-langkah. Nah tentunya selain yang disebutkan Kak Rika tadi, itu ada juga selain profil data. Jadi yang disebutkan Kak Rika tadi itu data utama namanya kawan pajak. Nah selain data utama itu ada data tambahan di menu tab sebelahnya itu perlu diisi juga. Misalkan nih di situ ada KLU ya, klasifikasi lapangan usaha. Kalau misalkan kawan pajak klik KLU-nya, kemudian di situ tidak terverifikasi, silakan dilakukan update, dicari. Misalkan nih kawan pajak sebagai pedagang eceran beras misalkan, cari aja di situ. Jadi kita tidak mengisi manual, di situ kita tinggal pilih aja. Nah kemudian selain KLU itu ada nomor handphone ya, alamat email, kemudian anggota keluarga. Nah kawan pajak wajib bukan wajib ya, saya salah kalau bilang wajib. Jadi diusahakan diisi sesuai dengan kakaknya kawan pajak. Jadi kalau kawan pajak sebagai kepala keluarga, ditambahkan nanti anggota keluarganya yang lain, gitu ya kawan pajak. Oke. Pajak tadi Mbak Vivin ada sebut di dalam pemutakhiran pemadanan ini tadi, di dalam itu nanti ada salah disebut clue ya. Clue itu adalah klasifikasi lapangan usaha. Itu adalah jenis usaha atau pekerjaan yang kita jalani sesuai dengan waktu kita pendaftaran atau yang sedang kita lakukan sekarang. Nanti di dalam pemadanan NIK dan NPWP itu ada empat ya Mbak Vivin ya. Jadi pekerjaan dalam hubungan kerja, kegiatan usaha, pekerjaan bebas, dan kegiatan lainnya. Nah, silakan kawan pajak lakukan validitas sesuai dengan yang dilakukan sekarang. Nanti diklik, dipilih, nanti di situ ada daftar clue-nya. Ya, memang agak sedikit, agak banyak ya, tapi kita harus teliti. Setelah kita klik sesuai dengan yang kita lakoni, baru kita kliklah validitas. Begitu ya Mbak ya? Betul, jadi selain KLU-nya valid, profil utamanya valid, itu juga seperti yang saya bilang tadi ya, diusahakan isi anggota keluarganya, dilengkapi anggota keluarganya, siapa-siapa aja sesuai dengan kakak wajib pajak yang terbaru. Kemudian jangan lupa juga setelah kita mengisi ya, jadi nanti cara mengisinya itu ada tombol tambah di situ di dalam anggota keluarga. Kemudian tambah, ikuti aja apa yang diminta. Jadi jangan bingung dulu ya wajib pajak, wajib pajak terus dari tadi saya. Kawan pajak, jangan keburu bingung. Biasanya kan kawan pajak nih begitu lihat yang sulit nih, aduh apa yang isinya ya, enggak. Baca dulu diminta apa. Misalkan nama anggota keluarga, isi dulu istrinya, kemudian nicknya istrinya, kakaknya, kemudian statusnya apa gitu ya, pekerjaannya apa gitu. Nah kemudian baru klik ubah profil. Jadi jangan lupa kawan pajak, setelah melengkapi data keluarga, nanti di ujung kanan bawah itu ada ubah profil. Jadi jangan lupa ya, nanti kalau lupa hilang semua datanya, ulang lagi. Nah seperti itu caranya, gampang ya, gampang kalau didengerin aja. Segera lakukan pemadanan kawan pajak ya. Nah Kak Rik, akhir-akhir ini tuh ada hoax nih, berita yang menyebar bahwa dengan adanya pemadanan data NIK menjadi NPWP, maka seluruh warga negara yang mempunyai NIK atau punya KTP itu diwajibkan untuk membayar pajak. Nah ini benar nggak beritanya Kak Rika? Tentu tidak ya. Jadi tidak semua orang yang memiliki NIK menjadi wajib pajak. Pertama, wajib pajak tersebut harus orang dewasa ya, karena sekarang kita ketahui NIK itu pelajar juga memiliki NIK ya. Jadi wajib pajak itu adalah orang dewasa yang melebihi 17 tahun. Nah, jika dalam masih di umur di bawah 17 tahun dia sudah memiliki penghasilan sendiri,
tentu penghasilannya digabungkan dengan orang tuanya. Kira-kira begitu. Betul. Jadi gini kawan pajak, ada istilahnya itu PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Jadi tidak seluruh penghasilan itu dikenakan pajak. Kawan pajak punya penghasilan 1 juta langsung kena pajak, tidak seperti itu. Tapi ada batasnya, batas tidak kena pajak atau bahasa resminya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi kalau ada kawan pajak yang penghasilannya di bawah PTKP, maka tentunya tidak dikenakan pajak. Seperti itu. Gimana Kak Arif? Nah, kalau dia punya NIK dan dia sudah dewasa, memiliki penghasilan, tetapi penghasilannya belum mencapai penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, itu pun dia tidak diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi, kawan pajak, NIK belum tentu menjadi wajib pajak, dan apabila sudah memiliki umur yang pas dan penghasilannya, belum tentu juga dia untuk bisa membayar pajak. Tuh, jadi harus di atas PTKP dulu ya Kak Arif Iya, ya. Gitu. harus di atas PTKP. Benar. Jadi kawan pajak ini terkait pemadanan atau integrasi NIK menjadi NPWP ini sudah paham ya. Kalaupun belum paham nanti ada saluran untuk bertanya. Tenang, nanti akan kita spill di akhir podcast ini. Oh, di bawah sudah ada ini ya, di bawah sudah ada. Nanti kita cantumkan, kawan pajak bisa konsultasi tentunya di hari dan jam kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4. Tunggu, nih kita lihat lagi apa yang belum kita sampaikan ya. Jadi kawan pajak ya, kesimpulan dari kira-kira yang kita bicarakan tadi setelah kita melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Nah, ini mulai berlaku 1 Januari 2024 NIK akan diakui sebagai NPWP kita. Jadi seluruh masyarakat sudah diwajibkan untuk memiliki NIK. Nah, karena apa? Karena semua transaksi apapun nanti akan melalui NIK. Maka data transaksi tersebut bisa masuk ke DJP loh kawan pajak. Begitu ya kawan pajak. Jadi mari kita bersama-sama mensukseskan pemadanan data ini. Sebenarnya tujuan besarnya apa sih? Tujuannya itu adalah menuju integrasi satu data. Bahasa resminya integrasi satu data nasional. Nah, data nasional ini akan menjadi acuan bagi setiap dokumentasi aktivitas bisnis maupun kewajiban perpajakan warga negara kita, kawan pajak, gitu ya. Mau kita sampaikan dari KPP Pratama Lubuk Pakam ya, terkait konsultasi ya. Kita membuka WhatsApp dengan nomor 0811 6100 125. Jadi nggak terasa ya waktu kita untuk podcast ini hampir mendekati selesai. Terima kasih kepada para kawan pajak semua yang telah bersedia untuk mendengar aktivitas kita. Bagaimana Mbak Bibi? Betul, jadi kawan pajak jangan sedih ya. Jangan ragu untuk konsultasi ya ke layanan WA chat ya. WA chat ini tidak bisa ditelepon ya. WA chat di 081161000125 apabila kawan pajak memiliki pertanyaan baik terkait pemadanan NIK, NPWP maupun pertanyaan yang lainnya. Tentunya chat akan dibalas di hari kerja ya, Senin sampai Jumat sekali lagi jam 8 sampai jam 4 ya, sampai jam 4 sore ya Kak Rika ya, Senin sampai Jumat sekali lagi. Nah, jangan lupa juga kawan pajak ajak bayar pajak. Sekarang ajak padan data pajak. Nah, kepada teman-teman, saudara atau di sekitar kawan pajak semua bahwa informasikan lagi bahwa pemadanan ini masih dibuka kesempatan sampai dengan 31 Desember 2023. Sekali lagi pantengin terus YouTube KPP Pratama Lubuk Pakam Podcast Pajak 125 karena kita akan usahakan sering berbagi informasi terkait peraturan-peraturan yang terbaru ya Kak ya, dan informasi yang berguna terhadap kawan pajak ya. Betul. Terkait kegiatan usahanya. Tetap jaga kesehatan kawan pajak ya, semoga tetap sehat, tetap semangat. Kami pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini apa pagi ya? DJP Kuat Indonesia. DJP Kuat Indonesia Maju.